Karena proses setiap siswa berbeda. Karena proses setiap siswa berbeda-beda. Ada lagi? Hasil asesmen itu apa sebenarnya, Bu? Ini ada paradigma bergeser, ya. Ada paradigma baru di pembelajaran dan asesmen. Kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama yang selama ini tidak pernah berbuah hasil yang baik. Nah, di asesmen ini, Bapak Ibu, asesmen kurikulum merdeka ini hasilnya sendiri lagi, tidak seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Maka dari pertanyaan ini saya bisa menggali Bapak Ibu selama ini menilai anak seperti apa? Ada yang mau bisa jawab? Dan apa ya 80 ini adalah satu-satunya hasil asesmen? Satu-satunya. Berarti tidak ada yang lain. Anak dicatatkan naik kelas ketika nilainya 70, 80, ya. Atau ada pertimbangan lain? Gimana? Ya? Ini bukan satu-satunya hasil asesmen. Ini angka apa? Kualitatif atau kuantitatif? 80 ini kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Hasil asesmen pada kurikulum merdeka itu terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Angka-angka dan juga predikat dan juga deskripsi dan juga pelabelan-pelabelan dari hasil belajar murid. Wah, bagus hasil kerjamu. Itu hasil asesmen bukan? Hasil asesmen tidak harus nilai, Bapak Ibu. Produk kamu sudah bagus, ya. Cuman pada tahapannya perlu kamu perbaiki ini. Ini hasil asesmen. Jadi tidak harus angka melulu. Angka ini sulit diukur untuk mendapatkan umpan balik. Ini, Bapak Ibu. Mau diperbaiki di mana? Harusnya kan kita berharap dia 100, ya kan? Lalu 20 kenapa dia tidak sampai 100? Walaupun KKM atau KKTP-nya 75. Tapi harapan kita kan nilai tertinggi. Kalau bisa semua 100, ya kan? Nah, lalu kenapa dia tidak sampai 100? Walaupun dia sudah lewat KKTP, 20-nya kemana? Sulit diukur kan? Sulit untuk memantau perkembangan belajar anak kan? Nah, coba kalau ini hasil karyamu, wah keren, ya. Nah, ini alangkah baiknya berarti ada tidak lanjut. Ini dikasih warna, dicat. Ini hasil asesmen yang lebih konkret dan nyata. Berarti perbaikannya di mana? Kasih warna cat, ya kan? Nah, lebih konkret. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa asesmen kurikulum merdeka hasilnya ada dua, data kualitatif dan kuantitatif ini. Ya, maka laporan pendidikannya juga ada dua nilai. Ya, nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Nanti Bapak Ibu lihat ada unik nanti. KKN-nya model bagaimana ini? Ya, karena memang kita diberi kebebasan ya. Hal-hal lama yang sering kita buat dari kurikulum ke kurikulum sebelumnya itu Bapak Ibu kadang tidak berdampak dengan angka-angka ini. Ya, kadang Bapak Ibu asesmen yang lebih fokus kepada kinerja anak kita label dengan nilai. Contoh, mempraktikkan pertumbuhan atau membuat produk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, setelah dilihat hasilnya, wah 70 nilaimu. Dari mana ke mana 70? Ya kan? Kan ini kinerja. Nah, harusnya lewat rubrik. Kita ukur lewat rubrik. Prosesnya sudah bagus. Penyiapan bahan alatnya sudah bagus. Namun, dalam perawatannya perlu lagi serius. Berarti dia akan memperbaiki di proses perawatan. Nah, itu sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Next kita lihat dulu. Ini asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran.
Asesmen harus dirancang. Di mana kita rancang asesmen, Bapak Ibu? Di mana? Selama ini rancang asesmen tidak? Bapak Ibu sudah rancang ini kan? Coba kembali baca ini. Dirancang dalam proses pembelajaran, berarti pada saat merumuskan modul ajar itu bersamaan dengan merancang asesmen. Jadi bukan terpisah. Kan Bapak Ibu bikin RPP, ada poin asesmen, penilaian. Satu, penilaian sikap, ya. Teknik observasi, instrumen catatan anekdot. Gitu kan? Nah, ini sudah yang disebut dengan rancangan asesmen. Nah, ini Bapak Ibu, kurikulum Merdeka menerapkan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen. Pembelajaran dengan asesmen, soal itu penilaian sudah ya. Dengan asesmen itu adalah bagaikan dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nah, prinsip pembelajaran dan asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar murid atau yang kita sebut dengan TAR, teaching at the right level. Jadi belajar berdasarkan level murid. Ya, kalau level murid kita ada di level 2, kita belajarkan sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Next. Ini perubahan paradigma penilaian asesmen dari pandangan lama menjadi pandangan baru. Bapak Ibu pernah ingat asesmen as learning? Pernah ingat? Pernah ingat? Asesmen for learning, as for all. Waktu ke-13 kan kita diperhadapkan dengan ini, ya kan? Kita lebih banyak itu kepada assessment of. Assessment of itu seperti apa? Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Fokus kita hanya ke itu saja. Padahal assessment itu assessment yang kerjanya banyak. Hanya fokus ke soal-soal saja. Tapi kita suka mencari pekerjaan banyak karena memang kita banyak manipulasi, tidak pernah menilai. Nilai tiba-tiba muncul, banyak nilai hantu yang muncul di rapor, bukan di sini, Bapak, di tempat lain. Ya, nilai hantu di rapor itu muncul pada saat 2-3 hari sebelum pembagian laporan pendidikan. 70, 80 terlalu tinggi, kasih turun. Ini bagus 80, tidak berdasar. Hati-hati Bapak Ibu menilai. Menilai itu harus objektif, harus ada prinsipnya ya, harus adil. Ya, kalau dalam proses Bapak Ibu tidak pernah mengawal anak lalu tiba-tiba Bapak Ibu branding nilai dengan 70, 90, Bapak Ibu akan diminta pertanggungjawaban bukan oleh orang tuanya saja, tapi yang menciptakan dia juga akan minta pertanggungjawaban Bapak Ibu. Makanya saya bilang itu kemarin, jangan bangga bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru seperti apa Bapak Ibu? Ya, saya bangga guru-guru dulu kita Bapak Ibu. Medianya tidak ada yang mendapat media begini di mana? Ya, tapi karya mereka kita semua ini duduk di sini. Apa yang mereka lakukan kita pada saat itu? Proses menuntun itu lebih tinggi. Mereka menuntun murid ya, itu lebih dekat daripada kita menuntun sekarang. Kita ini banyak menuntut sekarang, menuntunnya kurang. Dorong guru-guru dulu Bapak Ibu punya peta sampai suka robe-robe, tapi masih jadi media. Robe itu sampai suka kupas-kupas masih dipakai lagi. Sekarang kita kurang apa sekarang? Globe tidak ada lagi. Putar Google Maps bisa keliling buru selatan ini sampai masuk dalam laut. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan 12 tahun di tangan kita? Tidak ada kesan-kesan yang kita buat. Nah, mari kita refleksi lagi Bapak Ibu. Kalau kita sayang ini generasi, kita sayang daerah kita, tidak perlu susah-susah pikirnya. Ya, pegang tangan mereka, genggam mereka, peluk mereka. Samakan mereka seperti anak kita di rumah. Hari ini rezeki mungkin kerja jadi banyak begini. Saya yakin ya, karena pengabdian kita untuk banyak orang. Hari ini mungkin kita tidak dapat di sini rezekinya, tapi di tempat lain.
rezeki tidak harus dengan uang, ya. Kesehatan, keluarga kita sehat, ya. Orang banyak doakan kita karena kita ikhlas dan mengabdi melaksanakan tugas. Ya, kemarin saya lihat ya di satu sekolah di mana di Ambalau. Wah, saya itu terbayang kalau saya yang bertugas di sekolah ini, Masya Allah, itu praktik baiknya paling banyak sekarang yang bisa kita tonjolkan ke media dengan keadaan alam kita yang begitu melimpah. Woy. Ajak anak-anak, ayo kita belajar di panti. Ya, kelas bukan satu-satunya tempat belajar, buku bukan satu-satunya sumber belajar. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah kelas. Begitulah kata Ki Hajar. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita rubah paradigma kita di sini. Ya, lebih banyak kepada asesmen yang lebih menyentuh anak. Tidak hanya harus melihat hasil kerjanya di kertas, tapi asesmen melalui proses yang mereka berbuat langsung, mereka bisa mengubah perilaku, dan ketika ada salah kita langsung bisa tindak lanjut rubah di sini. Ya, kalau asesmen tulis mana ada remedi, nggak pernah remedi. Tulis saja di administrasi remedi, tapi mana jarang guru melakukan remedi. Malah nilainya 50, gimana ini? Sudah, sengaja yang tahu. Belum kasih naik jadi 80. Padahal tidak pernah memperbaiki di mana-mana yang perlu diperbaiki. Ya, itu malpraktek penilaian yang sering terjadi dari masa ke masa di kurikulum, Bapak Ibu. Nah, maka kembali ke yang kemarin saya bilang, menuntun itu lebih penting daripada mengajar. Mendidik lebih penting daripada mengajar. Kalau Bapak Ibu sudah mendidik, pasti Bapak Ibu mengajar. Tapi tidak semua yang mengajar itu mendidik. Coba Bapak Ibu ke sekolah, jalan, ada yang tanya, mau kemana Bu? Mau pi mendidik? Coba jawab begitu Bapak Ibu. Mau pi membimbing siswa, mau pi mengajar? Mengajar perlu ajar tidak harus di sekolah. Bikin saja modul, bulan Juli datang lagi modul, bulan Desember datang semester. Kamu belajar ini kan ajar, tidak harus tatap muka. Kirim aja modul, dia belajar saja ilmu yang kita tulis di modul. Desember datang tes semester. Nah, lulus, naik kelas. Tapi undang-undang guru dan dosen itu menyatakan tugas kita tidak hanya mengajar. Seperti lagu tadi, melatih, mendidik, membimbing, mengevaluasi, mengayomi murid. Nah, ini yang jarang Bapak Ibu. Lahirlah kurikulum merdeka dengan pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantara yang sudah lama katung lupakan. Mari katung angkat kembali. Ya, bahwa cipta rasa karsa, ya, yang disebut dengan budaya. Ya, olahraga dulu pernah dengar kan? Ya, apa namanya dulu? Waktu ke-13. Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, sekarang udah dirubah. Gerakan Nasional Revolusi Mental arahnya ke profil pelajar Pancasila. Kalau dulu arahnya ke religius, ya, masih ingat? Ya, tipu PPK, masih ingat? Nah, itu kan K13 sekarang di situ. Sekarang kita balik. Gerakan Nasional Revolusi Mental menuju Indonesia Emas 2045 melalui 6 profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini pandangan lama yang katong hanya fokus as ini assessment proses, assessment pada saat begini. Ya, katong hanya fokus pada assessment akhir di for dan on. Sekarang kita balik, ya. Yang birunya harus lebih besar. Yang di sini birunya kecil, as. Sekarang asnya harus besar. Seperti apa assessment proses di as ini? Seperti ketika ada anak yang salah, langsung diperbaiki hari ini. Ya, namanya pola pikir bertumbuh. Belajar itu harus salah, tidak ada belajar yang langsung benar. Ya, dia harus salah dulu. Sama dengan katong juga, lahir kan saya langsung lari, begitu. Rakyat ungkap berdiri jatuh, baru bisa lari. Nah, kalau di guru penggerak namanya pola pikir bertumbuh yang mengasumsikan bahwa belajar itu harus salah. Salah itu biasa. Salah 2 kali juga biasa. Ya, karena salah-salah itu adalah tangga menuju keberhasilan. Jadi jangan fatwa anak kalau ada yang salah, Bapak Ibu.
Ada yang lambat, jangan langsung fatwa. Oh ya, ini bagian proses. Yuk kita kawal bersama. Kenapa kamu belum paham? Di mana kamu yang belum paham? Di sini, ibu kasih tahu. Kan enak, ya. Nah, terus kita lihat lagi ya. Oke, ini terbagi 3. Bapak Ibu, asesmen di kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2. Kalau di K13 berapa? Kurikulum Merdeka asesmen itu terbagi menjadi 2. Asesmen for itu yang biru tadi, formatif, ya. Kemudian asesmen sumatif. Nah, kita langsung aja lihat lebih jelas. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah asesmen yang disarankan dalam kurikulum Merdeka untuk diperbanyak, Bapak Ibu. Untuk diperbanyak, dilakukan lebih banyak asesmen formatif. Ulangan tengah semester, asesmen tengah semester, apakah boleh dilakukan dengan cara praktik ataukah tulis? Ya, ya, dua-duanya boleh. Selama ini kalau Bapak Ibu asumsikan bahwa asesmen tengah semester dilakukan dengan cara menyusun soal, menulis soal, dimasukkan ke kurikulum, disortir. Iya, betul. Tapi bukan itu saja satu-satunya caranya. Sekarang kita akan berfokus ke tujuan. Sekarang kayak tadi, tujuan pelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisakah ini dibuat soal? Bisa. Kelas rame Bapak Ibu, tiba-tiba soal nomor 1, ayo nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kacau kelas, di sana semua nyanyi, di sini belum, di sana ada nyanyi. Tidak bisa dipersoalkan itu, harus dipraktikkan. Maka asesmen tengah semester untuk TP itu dilakukan dengan cara praktik. Bisa ditangkap. Ya, jadi ada beberapa sekolah tes tengah semester dan tes akhir semester itu tidak wajib. Tidak wajib. Kalau di sekolah kami tidak ada tengah semester, hanya ada akhir semester. Karena selama ini saya tanya Bapak Ibu, apa manfaat tengah semester? Coba, apa manfaat tes tengah semester? Menunjang nilai akhir semester. Ya? Untuk menunjang nilai akhir semester juga. Untuk menunjang nilai akhir. Karena nilai akhir didapat dari salah satu dari tengah semester kan? Iya. Nah, oke. Di kurikulum Merdeka nilai akhir tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nilai akhir didapat dari nilai TP-TP itu yang dirata-ratakan. Kalau K13 kan beda toh. Nilai akhir rapot K13 dapat bagaimana Bapak Ibu? Coba, masih ingat? Ya? PH tambah PTS tambah pas. Ya, bagi 3 atau 4? Kenapa 4? Lihat, UH tambah PTS tambah pas bagi 3 atau 4? Kalau bagi 4 adil kesini. Ya? Ya. Nilai pada kurikulum Merdeka didapat dari 2 kali NPH tambah NPTS tambah NPAS bagi 4 bagi KD yang di PTS kan. Kan tidak semua KD di PTS kan? Jeda tengah semester itu 8 sampai 9 minggu. Lalu kalau KD yang di atas yang tidak di PTS kan gimana? Nah, bagi KD yang di PTS kan, bagi KD yang tidak di PTS kan didapat lagi 1 kali saja. NPH tambah NPTS tambah NPAS bagi 3. Nah, itu Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka tidak ada acuan NPTS, tidak ada acuan NPAS atau asesmen tengah semester, asesmen akhir semester. Didapat cukup dari rata nilai TP-TP yang tadi punya ibu yang ada 21 itu tinggal diratakan dapat nilai akhir. Berarti
Nilai tengah semester bukan menjadi kewajiban. Tahu wajib toh? Tidak wajib, tapi itu sunnah. Mau bikin boleh, bukan sunnah. Apa? Mubah ya? Ya. Bikin boleh, bikin juga tidak ada sanksi. Ya. Maka tidak bikin disarankan. Kenapa? Supaya jangan banyak kerjaan. Anehnya begini, kata bikin tengah semester di PH 1 air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sisa sudah bisa jawab. Sebenarnya keluar lagi di tengah semester. Soal itu keluar lagi. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang titik-titik. Di akhir semester soal itu keluar lagi. Padahal dia sudah bisa jawab dari PH 1. Dia sudah sampai ke capaian itu. Ini sesuatu yang diulang-ulang, yang hanya membuat tinta, membuang kertas. Seperti kemarin. Ayo, Ambon ke Jakarta. Anak sudah sampai di Jakarta. Saya tidak yakin kamu sudah sampai Jakarta. Balik pulang. Pulang lagi di PTS. Dia sudah datang lagi, sudah sampai di tujuan. Saya belum yakin. Balik pulang. Kasihan anak. Ya. Maka dari pertimbangan itu, NPTS dan NPAS tidak wajib. Sekolah yang mau bikin silakan, tidak bikin juga tidak apa-apa. Banyak sekolah yang menolak itu di Ambon. Melegah kita. Ya, tidak sibuk lagi dengan NPTS. Kita sibuk dampingi murid. Mana yang belum dicapai tujuannya, kita dekati. Siapa-siapa yang belum sampai tujuan, kita ayomi dia. Bawa dia pelan-pelan. Jadikan yang sudah mahir tutor sebaya, dampingi temannya. Yuk sama-sama sukses. Nah, kalau untuk sekolah saya NPTS tidak dibuat, ya. Nanti kita buat asesmen akhir semester. Berarti nilai rapot didapat dari rata-rata nilai PP, ya, ditambah nilai akhir semester dibagi 2. Cukup sederhana seperti kurikulum dulu-dulu. Ya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Asesmen formatif ini ada 2. Bapak Ibu harus ingat. Ada 2. Satu, asesmen awal yang kita sebut dengan asesmen diagnostik untuk dapatkan data dalam merancang pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, asesmen proses. Nah, sederhananya begini saja. Mau memahami asesmen di kurikulum Merdeka, ya Bapak tulis ya. Ada tiga tahapan. Awal, proses, dan akhir. Awal dan proses itu formatif. Ingat saja, untuk pembelajaran. Assessment for learning, assessment untuk pembelajaran. Nah, awal dan proses itu asesmen formatif. Akhir itu sumatif. Sudah terbayang ya? Kalau asesmen akhir berarti belajar dulu, baru buat asesmen. Kalau asesmen awal, sebelum belajar bikin asesmen. Apa manfaatnya ya? Coba bayangkan. Belum belajar sudah asesmen, belum belajar sudah nilai, ambil penilaian. Manfaatnya untuk apa? Ya, mengetahui kesiapan murid itu seperti apa sebelum belajar. Bapak Ibu kalau ikut kegiatan di BGP, di BPMP atau di dinas, pernah sebelum kegiatan ada soal tes awal yang dikasih? Itu yang disebut asesmen awal. Tujuan bukan untuk nilai akhir, untuk tahu kelompok ini pemahaman tentang kurikulum Merdeka belum terlalu baik. Berarti pada saat proses nanti saya akan fokus bagaimana kelompok ini diintervensi lebih dalam. Seperti kemarin, bibit yang tidak unggul ini dari awal kita sudah asesmen, dapat tahu bibit ini tidak terlalu unggul. Tapi dalam proses nanti saya punya fokus waktu harus banyak di bibit ini supaya jangan dia mau kalah dengan bibit yang unggul. Itu manfaat asesmen awal. Maka kalau dibawa dalam pembelajaran diferensiasi Ibu Bapak, kita akan dapatkan asesmen awal itu berupa 3 data pokok. Nanti setelah ini saya jelaskan dulu asesmen, baru saya masuk ke pembelajaran diferensiasi, baru kita merancang modul ajarnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya ambil poin-poin penting saja yang lebih paham.
Sederhananya asesmen formatif di dalamnya ada dua, asesmen awal dan asesmen proses. Nah, asesmen sumatif, asesmen akhir, ya, yang Bapak Ibu disebut dengan PH, ulangan harian, dengan semester. Nah, itu asesmen akhir yang ada di sumatif. Next, oke. Asesmen formatif terdiri dari dua, asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Tadi saya bilang, manfaat asesmen awal untuk mengetahui kesiapan peserta didik sejauh mana. Kemarin sudah saya sampaikan. Hari ini mau belajar tentang penjumlahan. Anak tidak kosong, dia tidak bodoh matematika sama sekali untuk hadir. Dia sudah ada dasar-dasar matematika sebelum belajar. Nah, seperti waktu dia belanja, pasti dia tahu kalau uang 5.000, saya belanja 1.000, saya harus tunggu 4.000 harus dikembalikan. Saya tahu siapa yang ngajar dia itu. Padahal belum belajar di sekolah. Ya, apa orang tuanya atau kehidupan alamnya yang ngajar dia. Nah, kemudian asesmen yang dalam proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus memberi umpan balik. Bagaimana pelaksanaannya? Contoh, anak-anak, ya, kita hari ini kita akan membuat, ya, alat peraga siklus air. Ya, bahan-bahan sudah Ibu siapkan. Ini benar proses, ya, asesmen proses. Yuk, mari kita kelompokkan kelas. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, pengelompokan kelas tidak seperti dulu lagi. Ayo kelompokkan kelas, kelompok, ayo berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 cari 1, 2 cari 2 dan seterusnya. Kelompok 1 sini, tidak begitu lagi. Kita akan kelompokkan kelas berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, profil belajar, gaya belajar. Yang ketiga, minat belajar. Contoh, misalnya ini berdasarkan kesiapan belajar. Anak-anak kita akan kelompokkan kelas. Ibu Ami, Ibu punya hasil data asesmen awal. Pemahaman tentang siklus air yang 4 anak ini bagus. Nah, yuk kita akan kelompok kelas berdasarkan kesiapan belajar. Ada yang punya kesiapan belajar sangat bagus, itu kelompoknya sendiri. Yang punya kesiapan belajar dari hasil asesmen awal belum terlalu bagus, kelompoknya sendiri. Yang tidak tahu sama sekali, kelompoknya sendiri. Yuk kita jadikan yang sangat bagus, sebar mereka di beberapa kelompok untuk jadikan tutor sebaya yang membantu teman-temannya. Nah, itu yang disebut dengan diferensiasi proses. Nah, setelah itu anak-anak bikin alat peraga tentang siklus air, misalnya, atau mereka bikin kincir angin dan sebagainya, ya, dengan alat seadanya. Di mana asesmen prosesnya? Asesmen prosesnya gurunya bukan tunggu hasilnya kumpul baru dinilai, duduk depan. Ayo 5 menit lagi. Yo, kelompok ini kenapa? Ayo, belum, cepat. Bukan Bapak Ibu, kita bukan seperti itu. Kita langsung terjun ke sana. Pergi kelompoknya. Gimana? Kesulitannya di mana? Nah, ini bukan di sini, ini nanti tempatnya di sini. Langsung diperbaiki. Itu asesmen proses. Dia yang belum paham langsung diperbaiki, langsung diberi tindak lanjut. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya, di asesmen formatif untuk asesmen proses. Kemudian ciri-ciri asesmen formatif, Bapak Ibu, tidak berisiko tinggi, terus menggunakan berbagai teknik dan instrumen, tidak hanya satu teknik, beragam. Kemudian dilaksanakan bersama dalam satu kesatuan proses pembelajaran, tidak terpisah, ya. Asesmen ini tidak terpisah dalam pembelajaran. Kalau dia terpisah dalam pembelajaran, berarti itu format sumatif, bukan formatif, ya. Terus jika dilakukan di awal pembelajaran, maka memberikan informasi kepada guru tentang kesiapan belajar. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa diperdalam, ya. Nanti saya kasih juga panduan asesmennya, ya, sama materi ini. Ini sudah saya videokan, Bapak Ibu. Sudah saya videokan, isi-isi materi yang saya sampaikan sudah saya videokan, ada di channel YouTube, bisa menonton ulang. Kemudian contoh pelaksanaan asesmen formatif, ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, sekarang kita pindah ke sumatif. Kayaknya ini saya tidak perlu jelas banyak, karena kita selalu terbiasa dengan ini, toh. Ya, UH, PH, terus
PTS, PAT, ya, ujian kenaikan kelas. Oke, ini asesmen dilakukan memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses. Berarti asesmen yang terpisah dari proses pembelajaran adalah asesmen sumatif. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan asesmen, mau bedakan sumatif dan formatif di situ saja. Kalau terpisah dari pembelajaran, itu sumatif. Kalau dilakukan di awal yang diproses, itu formatif. Oke. Nah, asesmen ini bisa dilakukan setelah melewati beberapa TP. Contoh, TP1, TP2 lewat dulu, nanti sebelum pindah TP3 baru saya bikin asesmen sumatif 1. Nah, dilakukan dengan cara apa? Tes tertulis, berarti soalnya diangkat dari TP1 dan TP2. Ya. Dilakukan dengan tes tertulis dan praktik. Karena TP2 ini membicarakan tentang praktik, maka asesmen sumatifnya jangan dibuat soal, langsung praktik. Praktik apa? Menyanyikan yang tadi sesuai TP-nya, ya. Membuat apa? Nanti yang dibuat soalnya hanya TP1. Tapi kalau TP1 lagi praktik, berarti asesmen sumatif 1 bukan dengan cara tertulis. Jadi ingat Bapak Ibu, kita bedakan yang sedikit bergeser di sumatif dari kurikulum lama ke kurikulum baru, yaitu pada bagaimana kita menempatkan tujuan asesmen. Asesmen sumatif, tes-tes harian itu tidak selamanya harus tulis, Bapak Ibu. Tidak selamanya harus tulis. Bisa dilakukan dengan cara praktik, bisa dilakukan dengan cara, coba, ini sederhana saja. Makanya tadi yang saya bilang, pada saat Bapak Ibu merumuskan TP, dari sini Bapak Ibu sudah bisa membayangkan asesmennya seperti apa. Apa? Lihat arah kata kerja operasionalnya mengarah kemana. Menjelaskan identitas diri, menyebutkan identitas diri, fiksi dan non-fiksi orang di lingkungan sekitar. Ini tujuan pembelajaran. Asesmennya mengarah kemana Bapak Ibu? Teknik yang tepat, coba. Yang 3.4 ini. Saya kalau dari sini saya sudah terbayang. Oh, ini lisan. Menjelaskan. Katong bikin asesmen harus lihat katong disebutkan lagi Bapak Ibu. Tadi saya bilang asesmen tes tertulis itu asesmen yang paling ribet. Kenapa saya bilang ribet? Kalau orang mau terapkan yang sebenarnya, soal itu dimulai dari kisi-kisi soal, ya kan? Tapi kan kita ini asal jadi, ya, kisi-kisi soal. Setelah itu merakit soal, setelah itu menelaah soal, mensortir soal, baru menguji soal, baru menganalisis hasil asesmen. Pernah kata bikin begitu? Tidak. Setiap asesmen tertulis bikin begitu. Oh, bagus. Kalau bikin keren, luar biasa. Ya. Nah, harusnya kan begitu. Ya, kita ditawarkan asesmen yang cepat dapat informasi, kenapa tidak pakai? Pengamatan, cukup bikin rubrik, catat mengamati. Coba jelaskan apa itu ini. Dia jelaskan, oh kemampuan menjelaskan sudah begini-begini. Jadi tidak harus angka. Kita bisa tulis dengan kata kemampuan menjelaskannya sudah bagus, tapi pada konsep masih perlu ditingkatkan. Nah, ingat, anak ini meningkatkan konsepnya. Itu lebih autentik, lebih nyata ketimbang A. Yang dimaksud di bawah ini adalah A, B, C, D. Dia menghantam saja, menghantam walaupun dia tahu. Dia tahu dia menghantam saja. Yang penting beta kumpul, beta keluar. Tidak objektif, ya. Itu kecuali pada tipe-tipe tertentu, bukan tidak harus. Pada tipe-tipe tertentu. Contoh, menjelaskan identitas diri dan menyebutkan identitas diri. Ini lebih tepat apa, Bapak Ibu? Ya, menjelaskan. Bisa praktik, bisa lisan. Kan cara menjelaskan dengan banyak cara. Menuangkan hasil yang dia paham dalam sebuah penjelasan di atas kertas, berarti jadi tulisan. Menuangkan apa yang dia paham, langsung menyebutkan, berarti praktik dan lisan. Melakukan tanya jawab untuk mengungkapkan pemahaman dari apa yang dia belajar, berarti lisan. Coba Ferdi, coba kamu jelaskan apa itu transportasi. Pak,
transportasi ini begini. Dia sudah mampu menjelaskan. Berarti proses asesmennya secara lisan, gitu. Nah, coba kamu praktik ya, bagaimana transportasi ini kalau mobilnya jalan gimana, nah, motornya bunyi kendaraan gimana, bunyi motor, coba praktik di depan. Nah, berarti dia menuangkan pemahaman dengan cara praktik. Tidak harus alat transportasi darat adalah A, B, C. Padahal ada yang cepat yang kita dapat informasi. Kita harus mau ulang bikin pekerjaan administrasi yang banyak-banyak. Sebenarnya ini sederhana, Bang. Cuma kita sendiri yang banyak menyusahkan diri kita. Ya, kita terikat dengan administrasi, takut dengan pengawas mau turun, tagihan kepala sekolah, baru kurang paham tentang kompetensi pedagogi, akhirnya kita tidak mampu bertanggung jawabkan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu paham, pengawas siapapun Bapak Ibu bisa rasionalisasikan. Seperti ini Pak, yang saya paham seperti ini. Karena ada dalam panduan di sini. Ini panduan loh, dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ini ada regulasinya. Kadang juga pengawas kan tidak paham sampai ke situ. Ya, tapi kalau Bapak Ibu kuasai literatur seperti ini, saya yakin. Ya, Bapak Ibu akan bisa mempertanggungjawabkan. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Mengidentifikasi, menunjukkan sikap kerjasama. Coba TP ini, bagaimana kalau ini disoalkan? Akan menjadi persoalan. Kalau TP ini dibuat soal, akan menjadi persoalan. Kenapa? Bagaimana caranya dia menunjukkan sikap di atas kertas? Ya kan? Cocoknya apa ini? Teknik yang tepat apa? Menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman. Observasi dalam kegiatan belajar, kita amati di mana kemampuan dia bekerja sama. Kita buat lembar observasi Ridwan, ya, kemampuan kerjasama, indikator 1, indikator 2 atau aspek kedua, mengutamakan sikap saling menghargai. Lalu kita bikin skor. Ini sudah terpenuhi, centang. Belum terpenuhi, centang di kolom yang belum terpenuhi. Karena cara, ya. Nah, maka di kurikulum Merdeka itu lebih banyak ditekankan memperbanyak formatif. Karena formatif bisa dipertanggungjawabkan. Ibu yang saksikan sendiri dan Bapak Ibu yang merekord dan merekam prosesnya sendiri. Tapi sumatif sulit autentik. Kenapa? Apalagi pilihan ganda. Apalagi di detik-detik akhir. 5 menit lagi kumpul. Yang dia ada kos-kosan dia belum bikin itu Bismillah, benar, Bismillah. Yang penting terjawab semua. Siapa tahu dari yang dia tebak-tebak dia berpikir, dari yang saya tebak-tebak siapa tahu 2-3 benar bisa tambah itu nilai. Kan tidak autentik kan? Tujuan kita bukan itu kan, Bapak Ibu. Sudah begitu, sudah kumpul hasilnya, gurunya sudah habis periksa, habis itu tinggal begitu, Bapak Ibu. Tidak diberi intervensi di mana-mana yang dia belum bagus. Ya, apalagi besok materi sudah habis, harus pindah ke bab berikut. Buang aja, lupakan, anggap saja tuntas, lanjut lagi. Ini tidak. Tujuan ini yang tadi Bapak Ibu akan tempuh dalam 2 tahun. Kalau ditetapkan di kelas 1 dia belum tuntas, lanjut dia di kelas 2. Ya, selama masih dalam satu fase yang sama. Apalagi SMP 3 tahun. Saya yakin guru anak-anak SMP nanti lulus matang-matang semua. Karena TP yang tidak tuntas di kelas 7 bisa diulang di kelas 8, bisa diulang di kelas 9. Maka guru yang 2 guru dalam satu mapel yang berbeda harus kerjasama. Karena dia naik kelas 7, 8, Pak, dia harus lapor. Si anak ini pada TP ini dia belum tuntas, Pak. Nah, ini datanya. Silakan dilanjutkan di kelas berikut. Gitu. Atau mungkin Pak, dalam waktu-waktu tertentu saya bisa bantu Bapak nanti di kelas berikut, kelas 8 kita sama-sama untuk bantu mereka. Karena kita tanggung jawab satu fase yang sama, bukan persoalan kelas. Bukan persoalan kelas. Di sekolah saya Bapak Ibu, guru kelas 1 dengan guru kelas 2 itu tukar-tukar naik turun. Ya. Jadi tidak mengajar satu kelas. Padahal di Damodiknya dia mengajar kelas 1 saja. Tapi dia harus bertanggung jawab TP itu sebelum anak pindah ke TP fase B. Mereka bekerja sama. Makanya saya bilang tadi kemarin, ya, kurikulum Merdeka kalau ketemu kerja sama susah.
Karena kurikulum ini memupuk kita untuk kolaborasi. Mulai dari hal kecil begini Bapak Ibu.